السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Para ulama, para ustadz, para santri, akramakumullah, rahimakumullah. Dalam malam hari kita yang mulia ini, mari kita tunjukkan bahwa kita ini benar-benar seorang hamba yang bergembira. Kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita ini benar-benar bahagia dengan kelahiran yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bergembira dengan kelahiran Nabi suatu perkara yang betul-betul dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hafidh Muhaddithin Al-Imam Samsuddin Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqa, beliau mengatakan, "Hadza idza kana kafiran jaa dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada. أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمدا. فما ظن بالعبد الذي طول عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا." Kalau orang yang namanya Abu Lahab, yang sepanjang hidupnya selalu mengingkari Allah, sepanjang hidupnya selalu menentang Nabi, yang sudah dapat setempel langsung akan mati dalam keadaan kafir, akan selama-lamanya dalam neraka. Tetapi karena dalam umurnya ada sesaat saja dia gunakan bergembira dengan lahirnya Nabi, itu pun Allah janjikan, Allah putuskan setiap hari Senin selama-lamanya diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan orang yang iman, yang sepanjang hidupnya memang betul-betul cinta kepada Nabi, bahagia kepada Nabi, dan mati karena ingin menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Perkara apa yang akan Allah berikan kepada kita? Maka dulu para sahabat betul-betul mereka tampakkan di depan Nabi, mereka tunjukkan depan Rasulullah bahwa mereka itu benar-benar orang yang gembira. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Telah terbit bulan purnama dari jalan Thaniyatul Wada. Telah terbit bulan purnama di siang bolong. Kalau orang-orang ketika memandang wajahnya Nabiullah Yusuf,
perempuan-perempuan Mesir, falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadha bashara. Perempuan-perempuan Mesir ketika memandang wajahnya Nabi Allah Yusuf, tanpa sengaja mereka mencincang-cincang tangan mereka. Mereka memutilasi jari-jari mereka. Tetapi kalau orang memandang wajahnya Nabi, bukan tanpa sengaja, tapi dengan penuh kesengajaan, penuh kegembiraan, penuh kebanggaan, bukan sekedar tangan, tapi mereka siap mengorbankan leher-leher mereka demi yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat bagaimana ketika perang Uhud, ketika seluruh anak panah semua mengarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Islam begitu terpojokkan, begitu tertekan, maka Sayyidina Abu Dujanah As-Simak dengan begitu gembira, dengan begitu bangganya, beliau jadikan tubuhnya, punggungnya sebagai perisai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga datang anak panah, datang pedang, datang pisau, semua mengarah ke punggungnya, tetapi sedikit pun tidak bergeming dari tempatnya. Karena disitulah puncak kenikmatan, disitulah semakin banyak luka yang datang, semakin nikmat. Inilah bukti cinta kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Qatadah ibnu Nu'man, beliau enggak mau kalah. Kalau Sayyidina Abu Dujanah mengorbankan punggungnya, saya akan mengorbankan wajahku demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menengok ke kanan, dia pun nengok ke kanan. Nabi nengok ke kiri, dia pun nengok ke kiri. Sehingga datang anak panah mengenai matanya sampai keluar dari tempatnya hingga bergelantung di pipinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang matanya. Beliau berdoa, ya Allah, Allahumma inna Qatadata qad awjaha nabika biwajhihi faj'alha ahsana 'ainaihi wa ahaddahuma nadharan. Ya Allah, ini mata telah digunakan untuk membela nabimu, untuk melindungi nabimu dengan wajahnya Qatadah ini, ya Allah. Sembuhkan matanya, kembalikan, bahkan jadikan yang lebih baik lagi, ya Allah. Maka setelah dikembalikan oleh Rasulullah ke tempatnya, Sayyidina Qatadah beliau mengatakan, sampai saya ini bingung, mata yang kena itu yang kanan atau yang kiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka lebih mencintai Nabi daripada tubuh mereka. Mereka lebih mencintai Nabi daripada keluarga mereka, anak dan istri mereka. Datang perempuan Ansor menjemput mujahid yang pulang dari Uhud. Dia bertanya, bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang-orang menjawab, suami kamu, ayah kamu telah wafat dalam perjuangan ini. Bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anak kamu telah gugur dalam peperangan ini. Bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saudara kamu telah wafat dalam peperangan ini. Dia mengatakan, saya tanya bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang-orang mengatakan Nabi dalam keadaan sehat, Nabi dalam keadaan baik-baik saja. Maka perempuan Ansor tadi mengatakan, alhamdulillah, kullu musibatin ba'daka ya Rasulullah lahainatun. Kalaupun suami saya, saudara saya, anak saya semuanya tewas semua, asalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat, itu pun sudah menggembirakan saya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, datang Sayyidina Thu'ban, tubuhnya tampak kurus, wajahnya tampak pucat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, abika maradun am asabaka waja'un ya Thu'ban? Wahai Thu'ban, kenapa tubuhmu itu tampak pucat? Kamu sedang sakit atau kurang sehat? Maka Sayyidina Thu'ban mengatakan,
kullu dzalika lam yakun ya Rasulullah ghaira anni uhibbuka ya Rasulullah. Saya bukan sakit, saya tidak kurang sehat ya Rasulullah, yang membuat tubuh saya kurus, yang membuat wajah saya pucat. Ini semata-mata karena cintaku kepada engkau ya Rasulullah. Saya di rumah dengan anak dan istriku, berbincang-bincang dengan mereka, tapi yang terbayang-bayang selalu wajah engkau ya Rasulullah. Hingga gelora cinta ini tidak akan bisa reda kalau kecuali saya datang untuk memandang wajah engkau langsung, baru akan turun cinta ini ya Rasulullah. Sayyidina Thu'ban mengatakan, tetapi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu perkara yang betul-betul mengganjal dalam hidup saya ini. Satu perkara yang hampir-hampir mencopot nyawa saya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa wahai Thu'ban? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau itu pimpinan para nabi, pimpinan para rasul. Tentu engkau akan tinggal di a'lal firdaus ma'al anbiya wal mursalin. Engkau pasti akan tinggal di surga yang paling tinggi bersama para nabi, bersama para rasul yang tingkatannya sangat tinggi, tinggi puncaknya tingkatan. Sedangkan saya ini siapa ya Rasulullah? Orang yang banyak dosanya, orang yang tidak bermanfaat, tidak berguna. Tentu saya akan tinggal fi rutbatin duna rutbatin, tinggal di surga yang paling bawah, paling bawah, paling bawah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa arti kenikmatan surga? Apa arti istana dari emas, istana dari intan? Apa arti 2,5 miliar bidadari? Apa arti sungai dari susu, sungai dari madu kalau di surga tidak bisa memandang wajah engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahtazzas sama, langit pun bergetar karena cintanya Sayyidina Thu'ban tadi. Malaikat Jibril pun diperintahkan untuk menembus 7 petala langit untuk membawa satu ayat yang menghibur. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Barang siapa yang benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka kelak akan dikumpulkan bersama para anbiya, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Maka kalau kita ini benar-benar cinta dengan Nabi, innaka ma'amman ahbabta, pasti Allah akan kumpulkan kita bersama mereka di surga Allah nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak terhingga, tidak terhitung bagaimana perjuangan Nabi untuk memikirkan kita. Sudah tidak terhingga, tidak terhitung bagaimana tangisan Rasulullah demi memikirkan umatnya ini. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang siap kakinya bengkak-bengkak dalam ibadah karena mendoakan umatnya. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang siap dilempari batu hingga berdarah-darah karena umatnya. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang siap pipinya bercucuran darah karena umatnya. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang gigi beliau siap pecah karena umatnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika mimbar-mimbar yang terbuat dari emas telah dipajang di akhirat nanti, disitulah mimbarnya Nabi Allah Adam Abul Anbiya, mimbarnya Nabi Allah Musa Kalimullah, Nabi Allah Ibrahim Khalilullah, Nabi Allah Isa Ruhullah. Ketika mereka sudah duduk di mimbarnya masing-masing, Nabi bersabda, ketika orang-orang para Nabi sudah duduk di mimbar mereka masing-masing, ketika itu mimbar saya kosong. Karena saya khawatir kalau saya ini hanya duduk saja di mimbarku, kemudian Allah perintahkan saya masuk surga, sedangkan umat saya masih kesusahan dihisab di sana.
Tidak henti-hentinya beliau mengatakan ummati, ummati, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma turidu an asna'a bi ummatika ya Muhammad?" Apa yang kamu inginkan dari aku mengenai umatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ajil hisabahum ya Allah, ajil hisabahum ya Allah." Lekaskan hisab untuk mereka, cepatkan urusan untuk mereka. Jangan engkau lama-lamakan mereka. Saya tidak tega melihat mereka dihisab begitu lamanya ya Allah. Maka Allah pun mengijabahi doa beliau. Beliau mensyafaati satu persatu umatnya, dipungut satu persatu, sehingga malaikat Malik penjaga neraka mengatakan, "Ya Muhammad, ma taraktun nar li ghadabi rabbika fi ummatika min baqiyatin." Wahai Muhammad, karena saya ini khawatir Tuhanmu akan murka kepada aku karena engkau belum ridho, maka saya keluarkan semua umatmu yang Islam, yang iman, tidak ada saya sisakan satu pun di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini karena saya khawatir kalau masih ada umatmu di neraka, engkau tidak ridho. Kalau engkau tidak ridho, Allah akan murka kepada aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la ashfa'u yaumal qiyamah li aktsara mimma ala wajhil ardi min hajarin wa madarin." Tidak henti-hentinya saya syafaati hingga jumlah syafaat saya ketika itu lebih banyak daripada jumlah batu-batu yang ada di permukaan bumi ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak, begitu sangat sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka dari majelis yang mulia ini, bagaimana kita tunjukkan kepada beliau bahwa kami umatmu ya Rasulullah siap menggembirakan engkau. Kami umatmu siap menggembirakan engkau. Perkara apa yang paling beliau fikirkan? Perkara apa yang paling beliau cintai? Perkara apa yang paling beliau renungkan, yang paling beliau risuhkan setiap hari? Dalam Bukhari diceritakan ketika Nabi sudah sakit parah, ketika beliau sudah tidak mampu lagi berdiri, tidak mampu lagi memijakkan kakinya di atas muka bumi ini. Waktu Isya datang, beliau dalam keadaan pingsan. Maka saudara, sahabat-sahabatnya, keluarga beliau menunggu siumannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah ditunggu sampai beliau bangun. Apa yang beliau ucapkan ketika beliau sadar, apa yang beliau ucapkan ketika beliau siuman dari pingsannya, itulah perkara yang paling beliau cintai. As-sallan nas, apakah manusia semua sudah mengerjakan salat? La ya Rasulullah, hum yantadhirunaka. Belum ya Rasulullah, mereka sedang menunggu engkau. Mereka berharap engkau akan mengimami masjidnya. Mereka berharap bisa memandang lagi wajah engkau. Mereka berharap bisa bersama-sama engkau lagi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dha'uli ma'an minal mighdab. Fil mighdab, ambilkan air. Saya ingin mandi supaya tubuh saya lebih segar. Fa'alna faghtasala fadhahaba liyanu'a fa'ughmiya alaihi. Setelah beliau mandi, beliau berusaha dengan susah payah berdiri. Ketika berdiri ternyata tubuhnya tidak kuat, pingsanlah. Beliau bangun lagi, yang beliau katakan kata-kata yang sama, as-sallan nas, la ya Rasulullah, hum yantadhirunak. Ambilkan air. Diambilkan, berusaha berdiri. Ketika berdiri nggak mampu lagi, pingsan lagi, bangun pingsan untuk mendatangi salat berjamaah ini. Akan kita taruh mana wajah kita nanti di akhirat? Kalau kita memainkan salat, akan kita letakkan di mana ketika kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sehingga ketika pagi hari Senin yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tubuhnya tampak lebih membaik. Beliau berdiri, beliau buka tadi tirai kamarnya.
Orang-orang sedang mengerjakan salat subuh bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan begitu khusyuknya. Ketika Nabi menampakkan wajahnya, maka pancaran wajahnya menerangi seluruh masjid. Putih indah ka'anna wajhahu waraqatu mushafin. Indah sehingga tidak bisa digambarkan bagaimana keindahannya. Sebagaimana putihnya kertas. Ternyata pemandangan inilah yang paling menghibur beliau. Ternyata pemandangan inilah yang paling menyejukkan hati beliau. Fatabassama yadhak. Ketika melihat orang-orang berjamaah, maka Nabi tersenyum tertawa. Inilah perkara yang paling menghibur pada Rasulullah. Inilah perkara yang senyuman terakhir beliau tampakkan di depan umatnya. Beliau tutup tirai kamarnya. Dalam satu riwayat, malaikat Jibril datang. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Israel telah menunggu di depan pintu ya Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan mengfirmankan kepada engkau, salam ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau, Allah berfirman, berpesan bahwa Allah sungguh-sungguh sangat rindu sekali dengan engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rafiqal a'la, ya Allah susulkanlah kami bersama mereka, ya Allah susulkanlah kami bersama mereka. As-salah, as-salah, as-salah. Inilah pesan Nabi kita yang terucap dari lisan beliau yang terakhir. As-salah, pentingkan solat, jangan mainkan solat, jangan tunda-tunda solat. Wa ma malakat aimanukum, dan jaga akhlak kalian kepada orang-orang yang ada di bawah kalian. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diambil nyawa beliau oleh malaikat Israel, maka Sayyidina Ali pun sudah tidak mampu lagi berdiri. Tangisan menyelimuti seluruh rumah, tangisan menyelimuti Madinah, semua banjir air mata ketika itu. Wa nabiyah wa muhammadah wa rasulah. Tidak ada musibah yang lebih menyakitkan, tidak ada musibah yang lebih menghancurkan melebihi musibah ini. Ketika mereka sudah bingung, gak jelas bagaimana apa yang harus mereka buat, terdengar suara tanpa rupa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ahlal bait, a'zamallahu ajrakum, isbiru wahtasibu ala musibatikum, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faratukum fil jannah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah kembali kepada rahmat Allah orang yang sangat menyayangi kita. Telah kembali rahmat Allah orang yang bajunya basah kuyup karena menangisi kita. Wahai ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabarlah, Allah akan tingkatkan derajat kalian. Ingat bahwasanya Rasulullah telah menunggu kalian di surga Firdaus, telah mengistiqbali kalian di sana. Jangan sampai kalian rubah amalan kalian sehingga mengecewakan beliau. Berita pun tersebar kepada seluruh Madinah. Datang berita kepada Abdullah ibnu Zaid. Beliau tidak kuat menahan berita ini. Beliau kadahkan tangannya ke langit. Allahumma khudh basari fala ara ba'da habibi Muhammadin ahada. Ya Allah, butakan mataku ya Allah. Ya Allah, butakan mataku ya Allah, sehingga saya tidak akan pernah memandang lagi orang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matanya pun dibutakan ketika itu juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang berita kepada sahabat lain, beliau angkat tangannya dengan doa yang lebih dahsyat lagi. Allahumma qbid ruhi fala hayata ba'da habibi Muhammad. Ya Allah, cabut nyawaku ya Allah, matikan saya ya Allah, sehingga saya tidak akan pernah merasakan kehidupan lagi tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
datang berita kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hatinya hampir copot, nyawanya seakan-akan ditarik ketika dia masih hidup. Beliau datangi jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau buka kain kafannya, beliau kecup keningnya, beliau cium pipinya. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ma atyabaka hayyan wa mayyita. Demi bapak dan ibuku sebagai tebusan, engkau itu selalu dalam keadaan harum ketika engkau masih hidup ataupun engkau sudah wafat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seumpama air mata ini bermanfaat untuk engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu akan kami banjiri Madinah ini dengan air mata. Udhkurna inda rabbika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupakan kami ya Rasulullah ketika engkau berjumpa dengan Tuhanmu. Jangan engkau campakkan kami, jangan engkau buang kami, akuilah kami sebagai umatmu, tuntunlah kami di surga nanti ya Rasulullah sallallahu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kesenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang kita ini benar-benar cinta Nabi, kalau memang kita ini benar-benar sayang kepada beliau, maka dari majelis ini kita tunjukkan kepada Rasulullah, uridat alayya a'malu ummati ya Rasulullah, walaupun kami hidup 1400 tahun setelah engkau ya Rasulullah, kami siap menggembirakan engkau, kami siap membuat engkau tersenyum-senyum di kubur engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala bukakan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala tolong kita untuk menyebarkan agama ini ke seluruh pelosok-pelosok negeri, untuk menyebarkan agama ini ke seluruh ujung-ujung dunia. Mungkin itu saja yang disampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.